Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas lepas dari jebakan ilmuwan astronomi. Alkisah, ada seorang ilmuwan astronomi yang sangat pintar dan jenius. Dia bernama Tuan Yahya. Karena kejeniusannya inilah, ia sering diundang di kerajaan-kerajaan untuk memberikan pidato seminar. Tapi ada yang aneh pada diri Tuan Yahya. Dalam sebulan, asisten yang mendampingi selalu berganti-ganti. Hingga pada suatu ketika, ia diundang ke istana Raja Harun ar-Rasyid. Dan kali ini ia datang sendirian tanpa didampingi oleh asistennya. Melihat itu, Baginda Raja pun bertanya kepadanya, "Di mana asistenmu? Tidak seperti biasanya kau datang sendirian." Tuan Yahya menjawab, "Benar Yang Mulia, orang yang bekerja padaku rata-rata membosankan." "Loh, memangnya kenapa?" tanya Baginda Raja. "Aku kan selalu dipusingkan oleh pekerjaanku, tapi asistenku tak ada yang bisa menghiburku," jawab Tuan Yahya. "Oh, jadi itu alasannya. Jangan khawatir, di negeriku ini ada seorang yang pandai menghibur. Barangkali kau berniat menjadikannya asisten," kata Baginda Raja. "Benarkah Yang Mulia? Berapapun bayarannya itu tidak masalah," balas Tuan Yahya. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, setelah keduanya bertemu, Tuan Yahya menawarinya pekerjaan. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau bersedia?" tanya Tuan Yahya. Karena diiming-imingi bayaran besar, Abu Nawas pun dengan senang hati menerimanya. "Baiklah Abu Nawas, mulai besok ikutlah denganku. Aku diundang ke negeri seberang untuk mengisi pidato seminar," kata Tuan Yahya. Pada keesokan harinya, pergilah keduanya dengan mengendarai hewan kuda. Selama dalam perjalanan, Abu Nawas selalu menghiburnya dengan berbagai macam cerita lucu. Tentu saja hal ini membuat Tuan Yahya sangat terhibur. "Tidak percuma aku membayarmu Abu Nawas. Bagaimana kalau kau bekerja selamanya untukku?" tanya Tuan Yahya. "Baik, aku bersedia Tuan," balas Abu Nawas. Sejak saat itu, hubungan keduanya bertambah semakin akrab. Sampai-sampai Tuan Yahya tak canggung-canggung berkeluh kesah kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, sebenarnya aku bosan dengan semua seminar ini," kata Tuan Yahya. "Kenapa Tuan? Bukankah pekerjaan Tuan itu mudah? Udah gitu bayarannya besar lagi," ujar Abu Nawas. "Iya, aku akui itu. Tapi setiap kali aku menghadiri seminar, aku selalu mengatakan hal yang sama berulang-ulang kali," balas Tuan Yahya. "Benar juga Tuan, selama saya bekerja dengan Tuan, saya sampai hafal pidato yang disampaikan Tuan," timpal Abu Nawas. "Agar Tuan tidak jenuh, bagaimana kalau di acara seminar besok, biar aku saja yang menggantikan? Toh mereka belum pernah melihat wajah Tuan, jadi mereka tidak akan mungkin tahu," usul Abu Nawas. "Wah, itu ide yang bagus. Tapi kau harus mengenakan jubahku Abu Nawas, dan aku mengenakan pakaianmu agar penampilanmu lebih meyakinkan," balas Tuan Yahya. Mereka pun akhirnya bertukar pakaian. Ketika keduanya tiba di tempat seminar, Abu Nawas dengan tampilan berwibawa naik ke atas panggung untuk berpidato. Sementara Tuan Yahya duduk di antara para tamu undangan. Awalnya segalanya berjalan lancar. Abu Nawas menerangkan ilmu astronomi dengan sangat meyakinkan. Para hadirin pun bertepuk tangan, mengagumi kejeniusannya. Tiba-tiba terbesit di benak Tuan Yahya untuk mengerjai Abu Nawas.
Ia membisikkan sesuatu kepada seseorang yang duduk di sampingnya. "Hai kawan, tanyakan pertanyaan ini kepadanya. Apakah dia bisa menjawabnya atau tidak?" Orang itu pun menurut dan segera berdiri untuk bertanya. Ia bertanya dengan pertanyaan sulit yang belum pernah ditanyakan oleh siapapun. Mendapati hal itu, Abu Nawas sempat gelagapan. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Adapun Tuan Yahya terlihat cekikikan menahan tawa. Menyadari dirinya sedang dikerjai, Abu Nawas tak kehilangan akal. Dengan akal cerdiknya, ia bisa melepaskan diri dari situasi tersebut. Abu Nawas pun berkata kepada si penanya, "Tuan, pertanyaan Anda terlalu mudah. Biar asistenku saja yang menjawab," kata Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun turun dari panggung dan menyuruh Tuan Yahya menggantikannya. Walhasil, Tuan Yahya harus menjawab pertanyaan yang dibuat sendiri olehnya. Setelah dijawab oleh Tuan Yahya, para tamu undangan yang hadir bertambah takjub dengan Abu Nawas. Luar biasa, asistennya saja bisa secerdas itu, apalagi orangnya, ucap mereka dengan penuh kekaguman. Begitu acara seminar telah selesai, Tuan Yahya tak sanggup menahan tawa. "Dasar otak kancil kau Abu Nawas, ternyata kau cerdik juga. Di situasi yang sulit pun kau bisa dengan mudah melepaskannya," kata Tuan Yahya sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Rencana Allah menciptakan manusia di mana akan menjadi khalifah di bumi, awal mulanya mendapat pertentangan dari malaikat di surga, terutama oleh iblis yang kala itu bernama Azazil. Mereka beranggapan bahwa manusia hanya akan menjadi perusak dan membuat pertumpahan darah. Akan tetapi, Allah menjelaskan bahwa Allah lebih tahu atas apa yang Allah kerjakan. Mendengar itu, barulah para malaikat tidak berani lagi membantah. Namun tidak dengan iblis. Ia masih menolak rencana Allah yang akan menciptakan Nabi Adam sebagai manusia yang menempati bumi. Apalagi ketika iblis tahu bahwa kelak derajat kemuliaan manusia akan melebihi dirinya. Rasa iri dengki dan hasut mulai muncul pada diri iblis. Padahal sebelumnya iblis adalah makhluk yang paling taat dan paling alim pada masa itu. Sampai-sampai ia diberi kepercayaan sebagai pemimpin para malaikat di surga. Proses penciptaan Nabi Adam pun dimulai, yang memakan waktu sampai 120 tahun dengan melalui 4 tahapan, di mana tiap tahapannya memakan waktu 30 tahun. Sebenarnya Allah bisa saja menciptakan Nabi Adam hanya dengan waktu yang sangat singkat, bahkan kurang dari 1 detik. Akan tetapi Allah sengaja melakukan ini sebagai pembelajaran bagi manusia. Sebelum 4 tahapan tersebut dilalui, Allah perintahkan malaikat Israel mengambil segenggam tanah di bumi sebagai bahan dasar penciptaan Nabi Adam. Setelah segenggam tanah didapatkan, Allah perintahkan Israel meletakkan tanah itu di depan pintu surga, tempat yang telah dipilih Allah untuk proses penciptaan Nabi Adam. Pada tahapan pertama, Allah perintahkan Jibril mencampur berbagai macam tanah, dari mulai yang warna hitam, warna coklat, dan warna putih. Warna putih inilah yang kelak Allah akan menciptakan para nabi dan rasul. Proses ini berlangsung selama 40 tahun. Pada tahapan kedua, Allah perintahkan malaikat Ridwan untuk mencampurinya dengan air keselamatan. Proses ini berlangsung selama 40 tahun. Setelah tanah itu diadon sampai menjadi lengket, Allah membiarkannya sampai 40 tahun, hingga menjadi tanah yang keras. Setelah mengeras, Allah membentuknya sebagai manusia pertama, yaitu Nabi Adam.
Ketika sudah berbentuk manusia, Allah membiarkannya selama 40 tahun. Menurut As-Sa'labi, dalam setahun Allah menghujaninya dengan awan kesedihan dan kebingungan. 1 tahun berikutnya, Allah menghujaninya dengan awan kesenangan dan kebahagiaan. Setelah kedua proses telah dilalui, iblis mencuri kesempatan mendekati jasad Nabi Adam yang masih berbentuk tanah liat. Kemudian ia mengelilinginya dengan penuh kebencian. Iblis mencoba mencari tahu bagaimana caranya agar bisa memasuki tubuh Nabi Adam. Maka dipukullah bagian perutnya. Akibat pukulan iblis ini, bagian perut yang terkena pukulan berubah menjadi pusar dan berlubang. Mengetahui hal itu, iblis segera memasuki perut Nabi Adam dan melihat seluruh isi anggota badannya. Dari mulai urat nadinya, jantungnya, sampai aliran darah di tubuhnya. Hanya satu yang tidak bisa dimasuki iblis, yaitu hati Nabi Adam. Sebab tidak ada satupun yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berhenti sampai di situ, iblis kemudian meludahi pusar Nabi Adam. Setelah merasa puas dengan apa yang dilakukan, iblis pun pergi meninggalkannya. Inilah awal murka Allah kepada iblis. Iblis pun dikeluarkan dari surga dan tertahan di luar gerbang surga. Akibatnya, kebencian iblis kepada Nabi Adam semakin bertambah. Kali ini ia berusaha merusak tubuh Nabi Adam dengan meminta bantuan kuda yang ada di surga. Tapi ia bingung bagaimana cara menyampaikannya, sedangkan dirinya tertahan di luar gerbang surga. Lantas ia mencoba meminta izin kepada para malaikat yang menjaga gerbang. Tapi dengan tegas mereka menolaknya karena itu adalah perintah Allah. Kemudian iblis minta bantuan makhluk-makhluk lain yang sering keluar masuk ke dalam surga. Permintaan iblis ini pun ditolaknya. Mereka tidak ada yang berani melanggar perintah Allah. Hingga pada akhirnya iblis bertemu ular, yang pada saat itu ular merupakan makhluk terindah di surga, dengan mempunyai 4 kaki dan bisa terbang. Melalui tipu dayanya, iblis meminta ular agar mengizinkan dirinya memasuki mulut si ular dan meminta kepada ular untuk membawanya menyelinap masuk ke dalam surga. Karena tertipu rayuan iblis, ular pun menuruti permintaannya. Setelah berhasil memasuki surga, iblis segera menemui hewan kuda. Wahai kuda, tahukah engkau bahwasannya makhluk yang akan Allah ciptakan kelak, anak dan keturunannya akan menaiki punggung seluruh keturunanmu? Kata iblis kepada kuda. Mendengar itu, kuda pun menjadi marah. Ia segera menghampiri Nabi Adam yang masih berbentuk tanah liat. Tujuannya adalah untuk menginjak-injaknya sampai hancur. Akan tetapi Allah Maha Tahu. Allah langsung mencongkel bagian tubuh Nabi Adam yang terkena ludah iblis, di mana di bagian tubuh yang tercongkel seketika berubah menjadi seekor anjing. Lalu anjing tersebut mengusir kuda yang hendak merusak tubuh Nabi Adam. Dari situlah mengapa anjing merupakan hewan yang setia pada tuannya. Karena anjing sendiri diciptakan untuk melindungi manusia. Lalu kenapa anjing adalah hewan yang haram? Itu dikarenakan anjing tercipta dari ludah iblis. Sementara ular yang telah melanggar perintahnya, Allah menghukumnya dengan mencabut keindahan bentuknya. Sayap-sayapnya dihilangkan, begitu juga dengan kaki-kakinya. Allah menjadikan mulut ular menjadi berpisah. Itu dikarenakan mulutnya telah digunakan iblis untuk bersembunyi ketika menyelinap masuk ke dalam surga. Setelah 40 tahun berlalu, jasad Nabi Adam diberi pendengaran dan penglihatan. Sebelum jasad Nabi Adam disempurnakan dengan meniupkan ruh ke dalamnya, Allah menguji 2 elemen yang ada pada Nabi Adam,
yaitu akal dan nafsu. Ujian ini dimaksudkan agar manusia memahami fungsi dan tata cara menggunakannya, serta bagaimana cara menaklukkan keduanya. Ujian pertama dilakukan kepada akal. Allah menyuruhnya untuk berbalik dan menghadap. Akal pun segera menuruti perintahnya. Allah berfirman, "Siapakah aku dan siapakah kamu?" Akal menjawab dengan kerendahan hati, "Engkau adalah Tuhanku, dan aku adalah hamba-Mu yang lemah." Allah kemudian memberikan kemuliaan kepada akal karena ketundukannya terhadap perintah Allah. Selanjutnya, giliran nafsu yang diuji. Allah menyuruhnya untuk berbalik dan menghadap, tapi nafsu hanya diam saja. Allah berfirman, "Siapakah aku dan siapakah kamu?" Dengan sombongnya nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan kamu adalah kamu." Akibat kesombongannya ini, Allah menghukumnya dengan memasukkannya ke neraka Jahim selama 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, Allah mengulangi pertanyaannya, "Siapakah aku dan siapakah kamu?" Nafsu masih saja dengan congkaknya menjawab, "Aku adalah aku dan kamu adalah kamu." Allah pun kembali menyiksanya di dalam neraka yang penuh rasa lapar dan dahaga selama 100 tahun. Selama itu pula nafsu menjadi menderita dan perlahan hilang kesombongannya. Setelah menjalani hukuman tersebut, Allah kembali bertanya, "Siapakah aku dan siapakah kamu?" Kali ini nafsu mengakui dan menjawab, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu yang lemah." Ternyata ia sudah sadar akan kelemahannya dan mengakui kebesaran Allah. Peristiwa ini mengajarkan kepada umat manusia, bila ingin mengalahkan nafsu, maka cara yang paling ampuh adalah dengan berpuasa. Setelah jasad Nabi Adam sempurna diciptakan, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Awalnya, ruh enggan masuk ke dalam jasad Nabi Adam. Ruh berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku masuk ke dalam tempat yang begitu gelap?" Allah menyuruhnya sampai 3 kali, tapi ia tetap menolak. Akhirnya Allah memaksa ruh untuk memasuki jasad Nabi Adam. Allah berfirman, "Seandainya engkau masuk dengan penuh suka hati, niscaya engkau akan keluar dengan penuh suka hati pula. Tapi engkau telah masuk dengan terpaksa, maka engkau akan keluar dengan terpaksa pula." Dan ketika ruh telah berada di dalam jasad Nabi Adam, ia berputar-putar selama 100 tahun. Pertama, ia turun di kedua mata Nabi Adam. Lalu kedua matanya bisa melihat. Kemudian roh turun di kedua lubang hidungnya, sehingga Nabi Adam pun bisa menghirup udara. Berikutnya, roh turun ke bibir dan lisan Nabi Adam. Nabi Adam pun bisa berbicara dan kalimat yang pertama diucapkan adalah kalimat Alhamdulillah. Nabi Adam mengucapkan kalimat itu ketika ia baru saja mengalami bersin. Allah pun menjawabnya, "Yarhamukallah." Inilah awal mula adanya doa bersin dan doa menjawabnya. Kemudian roh turun ke dada Nabi Adam, lalu ke tulang rusuknya dan ke dalam perutnya. Bersamaan masuknya roh ke setiap organ tubuh, jasad Nabi Adam yang tadinya berupa tanah liat seketika berubah menjadi daging, menjadi tulang, dan menjadi darah. Ketika roh sampai ke tumit Nabi Adam tergesa-gesa untuk berdiri, tetapi ia tidak kuat untuk melakukannya. Lalu Allah berfirman, "Manusia diciptakan bertabiat tergesa-gesa." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 37. Setelah roh memasuki seluruh jasadnya, maka berdirilah Nabi Adam dengan wujud yang sangat sempurna. Kemudian Allah berfirman,
Pergilah kamu dan berilah salam kepada para malaikat, dan dengarkanlah bagaimana mereka menjawab salam penghormatan kepadamu, dan juga salam penghormatan dari anak keturunanmu. Nabi Adam pun menghampiri para malaikat dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Para malaikat menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Peristiwa ini merupakan asal-usul adanya ucapan salam. Demikianlah kisah penciptaan Nabi Adam, dari mulai bentuk tanah hingga menjadi manusia seutuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Darian. Dia adalah raja penyembah berhala. Sifat kejam dan diktatornya ini membuat semua rakyat senantiasa dalam ketakutan. Ia tak segan-segan membunuh apabila ada yang berani menentangnya. Suatu hari, Raja Darian ini membangun istana yang megah. Di dalamnya terdapat berhala yang dihiasi permata dan mutiara. Berhala tersebut kemudian diberi wangi-wangian dari minyak misik. Di depan istana yang megah itu juga dibuat kubangan tanah besar yang berisi kobaran api. Satu persatu rakyatnya disuruh masuk ke istana tersebut untuk menyembah berhalanya. Apabila menolak, maka akan dilemparkan ke dalam kubangan yang berisi kobaran api yang besar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi yang bernama Jirjis untuk menolong kaum tersebut. Nabi Jirjis juga diperintah untuk menyadarkan sang raja dan mengajaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Jirjis kemudian menghadap sang raja dan berkata kepadanya, "Wahai Tuan Raja, mengapa engkau menyembah berhala, padahal dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu?" Raja Darian pun membalas, "Wahai Jirjis, ketahuilah, sejak aku menyembah berhala, aku mempunyai kerajaan dan hartaku menjadi berlimpah. Sedangkan kamu, apa yang telah kamu dapatkan dengan menyembah Tuhanmu? Kamu tidak mempunyai harta dan kemewahan seperti aku. Tidak nampak sedikit pun kenikmatan yang kamu dapatkan." Nabi Jirjis membalas, "Sesungguhnya kenikmatan dunia itu akan hilang ketika kita meninggal. Dan Tuhanku telah memberikan kepadaku nikmat akhirat di dalam surga." Maka terjadilah diskusi yang panjang di antara mereka berdua, yang pada akhirnya sang raja menjadi murka karena kalah dalam berargumentasi. Lalu ia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Jirjis. Sang raja kemudian memberi perintah untuk mendidihkan air dalam sebuah bejana besar. Setelah airnya mendidih, lalu air tersebut ditumpahkan ke tubuh Nabi Jirjis. Seketika itu juga tubuh Nabi Jirjis langsung meleleh. Tak berhenti sampai di situ, sang raja dengan sadisnya memerintahkan untuk menyisir tubuh Nabi Jirjis dengan sisir yang terbuat dari besi, hingga tak tersisa sedikit pun daging dari tulang Nabi Jirjis, kecuali hanya tulang-tulangnya saja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Nabi Jirjis dan mengembalikan bentuknya seperti sedia kala. Kemudian Nabi Jirjis menyeru kepada sang raja, "Hei kafir, katakanlah, tiada Tuhan selain Allah." Melihat kejadian itu, bukannya membuat sang raja menjadi beriman, tapi justru membuat sang raja semakin murka. Ia pun kembali menyiksa Nabi Jirjis dengan siksaan yang lebih sadis. Sang raja meminta untuk dibawakan 6 paku besar dari besi. Lalu ia menancapkan 2 paku tersebut di kedua tangan Nabi Jirjis dan menancapkan 2 paku di kakinya. 1 paku ditancapkan di kepalanya dan 1 paku lagi ditancapkan di dada Nabi Jirjis. Seketika tubuh Nabi Jirjis penuh luka dan darah akibat paku-paku tersebut.
dan beliau pun langsung meninggal dunia. Lalu Allah mengutus malaikat untuk melepaskan paku-paku tersebut dari tubuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun hidup kembali dan tubuhnya kembali utuh seperti semula. Bekas luka dan darah yang tadinya mengalir di tubuh Nabi Jirjis hilang seketika. Nabi Jirjis kembali menyeru kepada sang raja dengan suara yang lebih keras. "Hai kafir, katakanlah, tiada Tuhan selain Allah." Untuk kedua kalinya sang raja dibuat murka oleh Nabi Jirjis. Raja kembali menyiksa Nabi Jirjis dengan siksaan yang lebih sadis dari sebelumnya. Ia memerintahkan untuk mendatangkan kuali yang besar. Di dalam kuali tersebut terdapat air yang sangat mendidih. Kemudian Nabi Jirjis diseret dan dilempar ke dalam kuali tersebut. Beliau pun langsung meninggal dunia untuk kesekian kalinya. Tapi dengan kuasa Allah, Nabi Jirjis hidup kembali, lalu keluar dari kuali tersebut tanpa ada luka sedikit pun di tubuhnya. Disebutkan bahwa sang raja menyiksa dan membunuh Nabi Jirjis sampai 70 kali. Namun Allah berulang kali menghidupkannya kembali dengan kondisi tubuh seperti sedia kala. Ada pula yang meriwayatkan Nabi Jirjis dibunuh sampai 100 kali. Sang raja akhirnya menghentikan perbuatannya dan berkata kepada Nabi Jirjis, "Wahai Jirjis, saya ada permintaan kepadamu. Apabila engkau menuruti permintaanku, maka aku pun akan menuruti semua perintahmu." Nabi Jirjis pun bertanya, "Apa permintaanmu?" Sang raja menjawab, "Aku ingin kau bersujud kepada berhalaku 1 kali saja. Nanti aku akan memberikan semua yang kau inginkan, dan aku akan melakukan semua perintahmu, termasuk menyembah kepada Tuhanmu." Nabi Jirjis hanya terdiam dan tidak menjawab sedikit pun. Sang raja lalu mengira bahwa diamnya Nabi Jirjis adalah ungkapan setuju. Lalu sang raja kembali berkata, "Hai Jirjis, aku telah menyiksamu dengan berbagai macam siksaan, dan aku juga banyak menyakitimu. Masuklah ke dalam rumahku, agar engkau dapat beristirahat malam ini." Nabi Jirjis pun pergi ke rumah sang raja. Beliau lalu beristirahat dan melakukan sholat. Pada malam harinya, beliau membaca kitab Zabur. Saat beliau membaca kitab Zabur, ternyata terdengar oleh istri sang raja dan membekas dalam hatinya. Istri sang raja pun semalaman menangis terseduh-seduh. Ia lalu mendatangi Nabi Jirjis untuk bertaubat dan memeluk ajarannya. Sang istri melakukan hal ini tanpa sepengetahuan suaminya. Pada pagi harinya, Nabi Jirjis keluar dari rumah sang raja. Sang raja segera mengajaknya ke tempat berhala. Nabi Jirjis pun mengikutinya. Tapi ketika sudah di hadapan berhala, Nabi Jirjis hanya diam saja. Meskipun berkali-kali dibujuk untuk menyembah berhala, beliau tetap diam. Tentu saja hal ini membuat sang raja murka. Ia pun lalu menyuruh prajuritnya untuk memasukkan Nabi Jirjis ke sebuah gubuk tua. Di dalam gubuk tersebut dihuni oleh wanita tua dan seorang anak kecil yang bisu, tuli, dan buta. Di gubuk itu Nabi Jirjis tidak diberi makanan, dan tidak ada seorang pun yang boleh memberinya makan. Saat beliau mulai merasakan kelaparan, beliau melihat ada sebatang kayu di dalam rumah itu. Lalu Nabi Jirjis pun berdoa kepada Allah. Dengan kuasa Allah, batang kayu itu tumbuh daun dan berbuah dengan buah yang bermacam-macam. Ketika perempuan tua itu melihat kejadian tersebut, ia pun mengimani ajaran Nabi Jirjis dan meminta agar mendoakan anaknya agar sembuh dari penyakitnya. Setelah didoakan oleh Nabi Jirjis, maka sembuhlah anak itu dari penyakit kebutaan, bisu, dan tuli. Kemudian Nabi Jirjis berkata kepada anak laki-laki itu, "Hai anak muda, pergilah kamu ke tempat berhala.
dan katakan kepada para berhala itu bahwasannya Jirjis memanggilnya. Anak itu pun pergi dan masuk ke tempat berhala yang jumlahnya ada 70. Lalu anak itu menyampaikan kepada berhala apa yang diperintahkan oleh Nabi Jirjis. Dengan kuasa Allah, berhala-berhala tersebut berjalan menuju kepada Nabi Jirjis. Berhala-berhala itu berjalan menggunakan kepalanya dengan posisi terbalik. Saat itu sang istri raja melihat berhala-berhala itu berjalan. Ia pun mengikuti kemana arah berhala-berhala tersebut. Sesampainya berhala itu di hadapan Nabi Jirjis melihat ada istri raja di belakang berhala-berhala tersebut. Kemudian Nabi Jirjis menunjuk bumi dan menghentakkan kakinya. Tiba-tiba saja bumi langsung terbelah. Berhala-berhala yang ada di hadapannya hancur berantakan. Ketika istri raja melihat mukjizat Nabi Jirjis, maka ia pun pergi ke istana dan berseru kepada rakyatnya, "Wahai penduduk negeri, kasihanilah diri kalian. Ikutilah ajaran Nabi Jirjis." Sang raja yang ada di situ sontak kaget mendengarnya. Ia pun berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya aku sudah banyak melihat mukjizat Nabi Jirjis, tapi aku tidak mau mempercayainya. Engkau baru melihat satu kali saja sudah langsung mempercayainya." Sang istri menjawab, "Itu karena kamu adalah orang yang celaka, sedangkan aku adalah orang yang beruntung." Jawaban istrinya membuat sang raja menjadi murka dan menyuruh prajurit untuk membunuhnya. Sementara di saat yang lain, Nabi Jirjis bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, saya telah merasakan gangguan orang-orang kafir selama 70 tahun lamanya, dan sudah tidak tersisa lagi kemampuanku setelah hari ini. Maka berikanlah kepadaku rizki mati syahid dan azablah mereka." Tidak lama kemudian, datanglah beberapa prajurit istana kepada Nabi Jirjis. Mereka langsung menghunuskan pedangnya ke tubuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun meninggal dalam keadaan syahid. Setelah Nabi Jirjis terbunuh, terlihat ribuan bola api besar yang berkobar-kobar turun dari langit. Api tersebut lalu membakar istana sang raja, hingga tak tersisa sedikit pun. Dalam kejadian itu, Raja Darian dan para pengikutnya mati dalam keadaan mengenaskan. Wallahu a'lam bishawab. 3 nasihat Abu Nawas yang merubah hidup. Dikisahkan ada seorang pemuda berandalan yang suka mabuk-mabukan. Dia juga sering membuat onar di kampungnya. Perilakunya ini membuat orang-orang menaruh rasa benci. Namun, mereka tak berani menegurnya, karena si pemuda terkenal nekat dan tak segan-segan menghajar siapa saja yang berani menegur perbuatannya. Yang lebih menjengkelkan, si pemuda tidak menaruh rasa hormat kepada siapapun, entah itu orang yang sudah tua maupun pemuka agama. Suatu ketika, si pemuda sengaja membuat ulah. Kali ini yang menjadi sasaran bukanlah orang biasa, melainkan beberapa tokoh dari berbagai pemuka agama. Pertama, ia mendatangi seorang rahib dan mengutarakan keinginannya, "Tuan, izinkan aku berbuat zina," pinta si pemuda. Mendengar hal ini, sang rohib terkejut bukan main. Dengan menunjukkan ekspresi tak suka, sang rohib menjawab, "Dasar pemuda laknat, kalau kamu mau berzina, itu urusanmu, jangan minta izin dariku." Si pemuda kembali berkata, "Tapi aku menginginkan izin darimu. Anda mau mengizinkan apa tidak?" tanya si pemuda. "Kamu sudah gila ya?
Tak mungkin aku mengizinkanmu. Itu perbuatan laknat yang dilarang agama. Kalau aku mengizinkanmu, itu sama saja aku memperbolehkan orang untuk berbuat dosa, balas sang rohib dengan tegas. Tanpa diduga, si pemuda langsung melayangkan pukulan tepat mengenai wajah sang rohib. Tentu saja ini membuat sang rohib jatuh tersungkur dan merintih kesakitan. Si pemuda lalu pergi meninggalkannya. Aku akan coba mendatangi Tuan Pendeta. Aku ingin tahu apa jawabannya, pikir si pemuda. Ia pun langsung pergi ke rumah sang pendeta. Sesampainya di sana, si pemuda kembali mengutarakan keinginannya. Tuan Pendeta, izinkan aku berbuat zina, pinta si pemuda. Sang pendeta pun tak kalah terkejutnya dengan sang rohib. Sesaat sang pendeta terdiam. Kalau ia melarangnya, pasti si pemuda akan marah dan ia akan babak belur dihajarnya. Karena sang pendeta tahu kalau si pemuda itu terkenal jahat dan kejam. Oleh sebab itulah sang pendeta sangat berhati-hati menjawabnya. Wahai anakku, kenapa engkau tidak menikah saja? Tentu itu akan lebih baik bagimu, tutur sang pendeta menyarankan. Menikah? Aku tak mau menikah. Aku masih ingin menikmati masa mudaku, ujar si pemuda. Mendengar hal itu, sang pendeta terlihat kebingungan. Jawaban apa lagi yang harus ia katakan supaya si pemuda tidak marah? Bagaimana, Tuan Pendeta? Tuan mau mengizinkan aku berbuat zina atau tidak? Tanya si pemuda sekali lagi. Hati sang pendeta menjadi berkecamuk. Kalau sampai ia mengizinkan, sama saja ia memperbolehkan orang untuk berbuat zina. Tapi kalau ia tidak mengizinkannya, si pemuda pasti akan marah dan memukulinya. Wahai anakku, aku sangat sayang kepadamu. Tidaklah engkau tahu siksa api neraka itu sangat pedih. Aku tak ingin kamu masuk ke dalamnya hanya karena keinginanmu itu, kata sang pendeta menasihati. Maksudmu apa? Mati saja belum, sudah bicara tentang neraka. Ini kamu mengizinkan aku atau tidak? Tanya si pemuda mulai emosi. Maafkan aku, wahai anakku. Dengan berat hati aku tak berani mengizinkan itu. Semata-mata karena aku sangat sayang kepadamu. Aku tak ingin kamu dimurkai oleh Tuhan, balas sang pendeta. Tiba-tiba wajah sang pendeta dihajar oleh si pemuda. Sang pendeta pun langsung jatuh tersungkur ke tanah. Bilang saja kalau kamu tidak mengizinkan. Tidak usahlah berbelit-belit seperti itu, tukas si pemuda emosi. Setelah itu, si pemuda lantas pergi meninggalkan sang pendeta. Beberapa hari kemudian, kedua peristiwa tersebut membuat gempar warga. Perbuatan si pemuda ini mendapat kecaman warga dan tak sedikit yang mengutuk perilakunya. Akan tetapi, si pemuda malah menjadi bertambah beringas, sehingga ia semakin ditakuti warga. Suatu kali teman si pemuda berkata kepadanya, "Hei kawan, kenapa tidak kau utarakan keinginanmu itu kepada Abu Nawas? Kalau jawabannya membuatmu jengkel, kamu pukul saja dia, seperti yang kau lakukan kepada rohib dan pendeta. Dengan begitu, kamu pasti akan lebih ditakuti," kata kawannya mengusulkan. Mendengar hal itu, si pemuda menjadi tertarik. Wah, benar juga katamu. Baik,
besok aku akan ke rumah Abu Nawas, ucap si pemuda. Pada esok harinya, si pemuda berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, si pemuda mendapati Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Tuan Abu, boleh saya masuk? Ada yang ingin saya tanyakan," pinta si pemuda. "Oh, silahkan, masuklah kemari," balas Abu Nawas. Si pemuda lalu menghampiri Abu Nawas dan duduk di sampingnya. "Ada apa? Apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Begini, Tuan Abu, aku ingin berbuat zina. Apakah Anda akan mengizinkannya?" kata si pemuda. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar ucapan si pemuda. "Tenang, aku akan mengizinkanmu. Tapi sebelumnya kamu harus menjawab 3 pertanyaanku," ujar Abu Nawas. "Silahkan, apa yang ingin Tuan tanyakan kepadaku?" ucap si pemuda. "Kalau dia sampai bertanya tentang siksa neraka, aku akan langsung memukul kepalanya," pikir si pemuda. Pertanyaan pertama, "Apa kamu rela kalau ibumu disetubuhi oleh seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas. "Wah, tentu saja tidak rela dan aku akan mencegahnya dengan cara apapun," jawab si pemuda. "Nah, begitu juga dengan orang lain. Mereka tidak akan rela bila ibu mereka disetubuhi oleh orang sepertimu," tutur Abu Nawas. Sekarang pertanyaan yang kedua. "Bila kelak nanti kamu punya seorang putri, apa kamu rela kalau anak putrimu disetubuhi oleh seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak terima, Tuan Abu. Saya tidak rela bila putri saya berzina dengan orang seperti itu," jawab si pemuda. "Nah, orang lain pun demikian. Mereka tidak terima dan tidak akan rela bila hal ini terjadi pada putrinya," tutur Abu Nawas. Sekarang pertanyaan yang ketiga. "Apa yang akan kamu lakukan bila meminjamkan barang kepada orang lain dan barang itu sangat berharga bagimu? Akan tetapi orang yang meminjam barang berhargamu justru malah merusaknya dan mengotorinya," tanya Abu Nawas. "Kalau ini aku sangat marah. Aku akan menghajarnya habis-habisan. Bisa jadi aku akan membunuhnya dengan cara yang paling sadis," jawab si pemuda. Abu Nawas pun tersenyum mendengar jawaban si pemuda. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, "Begini ya, tubuh kamu, nyawa kamu sejatinya adalah milik Allah yang berharga, yang Allah percayakan kepadamu. Tapi bila kamu mengotori dan merusaknya dengan perbuatan bejatmu, pastinya Allah juga akan murka, seperti yang tadi kamu katakan. Lalu suatu saat nanti, bisa besok, bisa juga nanti malam, kau akan mati menghadap Allah. Sementara tubuh dan nyawa yang telah Allah titipkan, telah kau rusak dan kau kotori. Kira-kira apa yang akan Allah perbuat kepadamu?" tanya Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Si pemuda terdiam cukup lama. Ia tak menyangka dengan 3 pertanyaan yang diajukan oleh Abu Nawas. Tak terasa air mata menetes membasahi kedua pipi si pemuda. Dengan menangis sesenggukan, si pemuda duduk bersimpuh di hadapan Abu Nawas. "Tuan Abu, saya tidak sanggup membayangkan siksa yang akan Allah berikan kepadaku.
Kira-kira apakah Allah akan mengampuni segala dosaku bila aku bertobat? Tanya si pemuda. Wahai anakku, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapapun yang mau bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatan bejatnya, Allah pasti akan menghapus semua dosa dan kesalahannya. Dan kamu juga harus meminta maaf kepada semua orang yang telah kamu zolimi, kata Abu Nawas menasehati. Berkat bimbingan dan nasihat Abu Nawas, si pemuda kini kembali ke jalan yang benar. Sifatnya yang dulu jahat dan kejam, kini berubah menjadi pribadi yang ramah dan santun. Si pemuda tak lagi dibenci oleh masyarakat. Bahkan sebaliknya, ia kini dicintai dan disambut hangat oleh para warga. Abu Nawas dan kucing yang pintar. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja ingin mendapatkan sebuah hiburan agar dirinya bisa bersenang-senang dan tertawa. Maklumlah, belakangan ini Baginda Raja telah disibukkan oleh berbagai macam urusan kerajaan. Kemudian penasehat istana memberitahu bahwa Abu Nawas sekarang suka memelihara kucing. Lalu, apa maksudmu memberitahukan hal itu? Kau ingin aku memelihara kucing seperti Abu Nawas? Aku tidak suka, dan aku tidak merasa terhibur dengan memelihara kucing, tutur Baginda Raja. Bukan begitu maksud hamba Paduka, sahut penasehat istana. Terus, apa maksudmu? Tanya Baginda Raja. Kita uji kecerdikan Abu Nawas. Suruh kucing kesayangannya untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Kalau yang disuruh Abu Nawas, tentu dia punya banyak akal. Tapi kalau yang disuruh kucingnya, pasti dia akan kebingungan. Jelas penasehat istana. Mendengar usulan tersebut, Baginda Raja menyambutnya dengan antusias. Ini baru aku setuju, pasti akan menjadi hiburan yang menarik, ujar Baginda Raja. Maka ia perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap, para pengawal segera menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu pengawal berkata, Tuan Abu, Anda diperintah untuk menghadap Paduka Raja, dan katanya Tuan Abu harus membawa serta kucingnya. Sesaat Abu Nawas agak terkejut. Kenapa harus bawa kucing? Tanya Abu Nawas. Tidak tahu Tuan Abu, Paduka Raja hanya memerintahkan kami seperti itu, jawab para pengawal. Akhirnya Abu Nawas beserta para pengawal datang ke istana menghadap Baginda Raja. Awalnya Abu Nawas mengira Baginda Raja naksir dengan kucing miliknya. Kalaupun sampai akan dibeli, Abu Nawas berencana akan mematok dengan harga yang tinggi. Namun ternyata dugaan Abu Nawas meleset. Ketika ia sampai di istana, Baginda Raja malah menyuruh Abu Nawas agar kucingnya melakukan sesuatu yang tidak biasa. Abu Nawas pun sempat bingung dibuatnya. Tapi tak lama kemudian ia menemukan sebuah ide yang cemerlang. Baiklah Paduka, saya akan menunjukkan keajaiban kucing ini. Tapi sebelumnya izinkan saya pulang ke rumah sebentar untuk mengambil peralatan, kata Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujui dan mengizinkannya. Tak lama berselang, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kantong. Kemudian ia mengeluarkan tikus mainan dari dalam kantong tersebut. Lalu tikus mainan itu diayunkannya di hadapan kucing dan melemparkannya ke lantai seperti kebanyakan kucing lainnya. Ketika melihat tikus, ia segera melompat dan mengejarnya dengan lincah. Baginda Raja yang awalnya kebingungan akhirnya bertanya, "Hei Abu Nawas, di mana keajaibannya? Itu kan hanya kucing biasa yang mengejar tikus mainan." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Coba Paduka perhatikan. Keajaiban kucing ini adalah ia tahu persis kapan harus bersenang-senang dan kapan harus bekerja.
Ia tahu bahwa tikus yang dikejarnya adalah mainan. Itulah sebabnya dia tidak memakannya, tapi dia terus saja mempermainkannya. Sama halnya seperti kita yang butuh hiburan di tengah-tengah kesibukan. Kucing ini mengajarkan bahwa kadang-kadang kita perlu bermain untuk tetap waras dan bahagia. Jelas Abu Nawas. Spontan, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang penuh humor dan kebijaksanaan. Wahai Abu Nawas, kau selalu berhasil membuatku tertawa. Bukan hanya itu, di balik kelucuan yang kau tunjukkan mengandung nasihat yang sangat berarti. Kucingmu memang luar biasa Abu Nawas, karena pemiliknya juga sangat bijak. Puji Baginda Raja. Kemudian, sebagai rasa terima kasihnya, Baginda Raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikala seseorang sedang jatuh cinta, maka apapun rela dilakukan demi membahagiakan pujaan hatinya. Ibarat pepatah mengatakan, laut luas akan kuseberangi, gunung tinggi akan kudaki. Karena begitu besarnya pengaruh rasa cinta, setiap waktu selalu teringat dengan kekasihnya. Ingin rasanya selalu bersama menghabiskan waktu berdua. Namun, apa jadinya bila kekasih yang didambakan ternyata akhirnya menjadi milik orang lain? Tentunya hal ini menyesakkan dada. Hatinya hancur tak terkira dan menyisakan goresan luka hati yang sulit disembuhkan. Seperti yang menimpa pada pemuda ini. Sebut saja namanya Hasim. Suatu hari, Hasim yang sedang patah hati berjalan lunglai di salah satu lorong perkampungan. Perempuan yang diidam-idamkan sejak dulu memilih orang lain untuk menjadi pasangan hidupnya. Baginya, sulit melupakan sang mantan karena sudah bertahun-tahun menjalin hubungan. Namun, takdir berkata lain terhadap hubungan mereka. Beberapa bulan lamanya, Hasim belum juga bisa move on. Bayangan wajah mantan kekasihnya belum juga hilang dari ingatan. Berbagai cara telah dicoba, namun ia masih belum bisa melupakan mantan kekasihnya. Semakin berusaha keras mencoba melupakan bayangan kekasihnya, justru semakin nyata. Hasim pun hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Setiap malam ia hanya bisa menangis teringat akan kekasihnya yang sudah menjadi milik orang lain. Suatu hari, salah seorang teman karibnya mengusulkan untuk berkonsultasi dengan Abu Nawas. Coba kamu minta saran pada Abu Nawas. Siapa tahu dia punya cara yang tepat tentang problem yang kamu hadapi saat ini. Hasim pun menuruti saran temannya itu. Ia juga meminta temannya untuk mengantarkan ke rumah Abu Nawas. Mendengar pintu rumah diketuk, Abu Nawas segera membuka pintu dan mempersilahkan keduanya masuk. Dengan menahan tangisnya, Hasim pun lalu bercerita kepada Abu Nawas tentang problem yang ia hadapi. Abu Nawas terlihat manggut-manggut mendengar keluh kesahnya. Setelah beberapa saat, suasana terasa hening. Tiba-tiba Abu Nawas menggebrak meja lalu berkata, "Kamu sedang dilanda patah hati." Tingkah Abu Nawas ini sempat membuat Hasim dan temannya kaget setengah mati. Sampai-sampai Hasim sejenak lupa dengan patah hatinya karena kaget. Lukanya memang amat dalam, tapi tenang saja, selepas keluar dari rumah ini dengan cepat kamu pasti melupakannya, ujar Abu Nawas. Sambil menggeser kursi agak maju sedikit, Abu Nawas membisikkan ke telinga Hasim. Kamu beruntung, sebab cepat atau lambat mantan kekasihmu itu bakalan mati. Untung saja kalian tidak jadi menikah. Hasim pun kaget. Dalam lubuk hatinya ia berkata, Alhamdulillah, beruntung sekali hambamu ini ya Allah. Sementara teman Hasim yang duduk di sampingnya tidak tahu dengan apa yang Abu Nawas bisikkan. Saat itu juga wajah Hasim kembali ceria. Ia sudah bisa mulai tersenyum kembali. Karena merasa telah mendapat pencerahan dari Abu Nawas,
Hasim dan temannya pun pamit pulang. Lalu keduanya berjalan keluar rumah. Hasim yang telah terobati patah hatinya berjalan di depan agak cepat dengan penuh bahagia. Sementara teman karibnya sengaja melambatkan langkahnya karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Melihat Hasim sudah agak jauh, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Apa yang Anda bisikkan kepada Hasim sehingga dengan mudahnya ia bisa kembali ceria?" "Aku katakan, cepat atau lambat mantan kekasihnya itu bakalan mati," jawab Abu Nawas. Dengan heran, teman karibnya kembali bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu kalau mantan kekasihnya akan mati?" Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Bukankah cepat atau lambat manusia akan menemui ajalnya?" Mendengar penjelasan Abu Nawas, ia pun ikut tersenyum. Lalu ia berjalan cepat menyusul Hasim yang kini sudah terlihat ceria. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.